Oke, yuk kameranya semuanya bisa dinyalakan kameranya. Kita akan mulai. Oke. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Saya mau tadi ya. Casey, pimpin doa hari ini. Casey. Casey. Kes. Loh, ala Kes. Ya sudah, Jeremy Amando. Jeremy. Baik, Bu. Mata-mata. Oke. Halo. Halo, ya. Jer. Jer. Nge-lag. Kok banyak yang nge-lag ya? Bohong, Bu. Alasan Bu dia, Bu. Beneran, Bu, aku juga telepon. Wah, gimana toh? Ya sudah. Aku juga lemot di saya pakai paketan data. Kirena. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam kelas inspirasi melukis pada hari ini. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gampang doa loh. Thank you, Kenapa Kiren. alasan gitu loh? Oke, ayo. Ini kameranya nggak ada yang nyala ini. Kameranya nggak ada yang nyala. Belum pada mandi semua, Bu. Wah, masa belum mandi semua, udah siang-siang gini. Contohnya Oke. saya, Bu. Waduh, gimana toh? Oke, untuk hari ini ya, untuk hari ini tahapan yang kedua. Jadi sebelum kalian, kan paling enggak kan seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan, sebelum kalian menggambar sketsa wajah, kalian harus bisa dan tahu dulu ya untuk bentuk-bentuk wajah kalian, jadi bentuk-bentuk anatomi mulai dari mata, bibir, hidung, telinga, ya, alis, dan bagaimana cara menggambarnya. Dan saya lihat dari beberapa yang kemarin sudah kumpul ya, saya sudah cek semuanya, cuman belum saya beri penilaian ya, baru saya cek dulu hasilnya. Mungkin ada yang sudah upload di Instagram tapi belum upload di Classroom, masih saya tunggu ya. Kalau seandainya memang kalian tidak mengumpulkan, ya sudah, saya tidak bisa memberikan kalian penilaian untuk kelas inspirasi ya.
Jadi yang akan saya nilai adalah kalian yang mengumpulkan di Classroom dan upload di Instagram. Itu ya, tapi kalau seandainya kalian tidak mengumpulkan, otomatis saya tidak bisa memberikan penilaian untuk kelas inspirasi di di kelas ini. Gitu ya. Oke, untuk yang pertemuan hari ini kita akan membahas lebih naik lagi lah ya tingkatannya. Kalau kemarin kan satu persatu dari anatomi wajah. Kalau kita sudah masuk ke dalam semua anatomi wajah ya, dan kita gabungkan jadi sebuah sketsa wajah. Dan saya akan menjelaskan secara teorinya ya nanti. Secara teorinya dan saya berikan contoh untuk tekniknya. Nanti juga ada video. Nanti ada video di mana saya hanya menampilkan video ketika pembuatan atau cara menggambar rambut. Itu akan lebih spesifik ya. Oke ya, saya lanjut ya. Tunggu. Oke. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Belum kelihatan, Bu. Jadi, belum kelihatan. Baik. Sudah. Sudah. Oke. Kalau yang part pertama ya, part 1 kemarin kita menggambar sketsa wajah, anatomi wajah ya, menggambar sketsa anatomi wajah. Kalau yang kali ini kita menggambar sketsa wajah di atas kertas, jadi sketsa wajah manusia. Jadi benar-benar seperti pada umumnya sketsa wajah manusia itu kayak gimana, kita harus memahami dulu ya. Untuk tahapan-tahapannya nanti akan saya jelaskan. Menggambar kepala manusia atau wajah manusia ya. Teman pertama kita sudah dibekali dengan latihan menggambar anatomi wajah kita. Latihan terus-menerus dilakukan ya. Jadi kalian meskipun sudah selesai tugasnya, tapi juga masih harus melakukan latihan supaya apa? Supaya kalian itu terbiasa ya. Supaya kalian terbiasa untuk membuat bentuk mata seperti apa, bentuk hidung seperti apa. Nah, kalau kalian hanya mencoba sekali saja, terus habis itu sudah, mungkin akan mengalami kesulitan untuk menggambar wajah selanjutnya. Kalau menurut saya ya, karena saya sendiri pun juga meskipun sudah berulang kali, sudah berkali-kali mencoba membuat, itu kadang-kadang juga masih belum sempurna, masih paling enggak masih banyak yang salah-salah lah. Jadi masih ada yang perlu diperbaiki lagi dan dipelajari lagi. Jadi apalagi yang pemula. Jadi kalau kita sebagai pemula ya otomatis langkah kita harus lebih banyak lagi untuk bisa mencoba. Ya, lanjut kita mulai untuk tahapan selanjutnya. Pertama yang perlu diketahui dalam teknik menggambar sketsa wajah adalah proporsi. Ya, tak kasih tahu proporsi itu apa sih. Jadi intinya proporsi itu adalah perbandingan bentuk dan ukuran suatu objek antara bagian satu dengan bagian yang lainnya secara ideal dan harmonis ya. Terus menggambar dengan proporsi yang tepat antara objek yang diamati dengan yang kalian gambar di kertas nanti akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Jadi paling enggak apa yang kamu amati sama apa yang kamu gambar di kertas itu untuk ukuran, untuk bentuknya, untuk proporsi antara bentuk satu dengan bentuk yang lainnya itu sesuai sehingga tampilannya itu jadi menarik dan paling enggak kalau dilihat itu enggak aneh gitu loh. Ya, itu yang dinamakan proporsi. Terus proporsi yang tepat bisa dibantu dengan cara kalian membuat garis bantu sama seperti yang di part yang pertama kemarin. Ketika kalian membuat mata, hidung, terus membuat telinga, bibir, itu kan kalian membutuhkan ada garis bantunya toh. Ya, gunanya untuk
membuat bentuk itu agar sesuai dengan proporsinya atau sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi paling enggak itu memudahkan kalian untuk membuat bentuknya, ya. Nah, untuk yang menggambar wajah ini juga ada caranya, ya. Dari perpaduan antara, jadi istilahnya tingkatannya lebih susah lagi karena kalian juga membuat, mungkin kalau kalian belum terbiasa untuk yang anatomi tadi, terus kemudian sudah dihadapkan sama sketsa wajah, otomatis double dong nanti untuk main garis bantunya. Tapi kalau salah satu untuk yang anatominya ini kalian sudah memahami, oh nanti bentuknya harus seperti ini, nanti akan lebih gampang lagi sih kalau menurut saya, ya. Jadi pada saat menggambar dengan berbagai ketentuan yang sudah banyak sekali kalian temukan dan bisa ikut diterapkan. Jadi referensi tetap ya, referensi bisa kalian dapatkan dari mana aja, ya. Mulai dari mungkin dari saya nanti, atau mungkin dari video-video lain, atau mungkin dari teman-teman kalian, atau mungkin kalian punya channel atau mungkin Instagram siapa gitu yang kalian follow dan kemudian kalian coba ikuti teknik dan caranya dia juga bisa, nggak masalah, ya. Oke, lanjut. Terus berikut ini adalah salah satu tahapan yang biasa saya gunakan. Bisa kamu simak bagaimana cara menggambar wajah manusia dengan garis bantu sebagai penentu proporsi yang tepat. Yang pertama, ya, tahapan pertama kalian bikin lingkaran, ya, ukurannya sesuaikan yang kalian kehendaki. Bisa ya jangan kecil-kecil, paling enggak kertas A4 gitulah, kertas A4 diameternya berapa lah kira-kira, ya. Mungkin dibikin diameter 10 kayak atau mungkin 12, ya secukupnya, sesuaikan sama, pokoknya jangan terlalu mepet banget sama kertas, karena nanti jadi contoh saya bikin sketsa, jadi lingkarannya sekian lah. Ini paling enggak saya bikin lingkaran ini sekitar 10 cm. Ya, saya bikin lingkaran ini sekitar 10 cm. Jadi diameternya 10 cm, ya. Paling enggak kalian kasih space untuk bagian rambutnya nanti juga sama bagian mungkin pundaknya lah. Jadi bukan cuma wajah aja. Jadi ini nanti akan berkembang. Jadi bukan hanya sebuah lingkaran aja, tapi nanti akan berkembang jadi bentuk sesuai dengan sketsa wajahnya, ya. Setelah kalian bikin lingkaran, tahapan yang kedua, tentukan titik pusat dan bagi lingkaran menjadi 4 bagian dengan membuat garis horizontal dan vertikal. Seperti ada yang contoh ya. Jadi pas mau tengah-tengah air, dipasin tengah-tengahnya ini, ya. Terus kamu bikin garis. Oke, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya, mungkin kalian bisa sambil membuat juga nggak apa-apa ya. Sambil mempraktekkan juga bisa. Terus kemudian kalau sudah tahapan yang ketiga, ya, ini adalah pembagian part atau bagian-bagian dari anatomi. Yang pertama kalian bikin, ya ini kan tadi garis vertikal sama horizontal loh, ya. Ya kalau sudah dari titik ini tadi, ya titik 0, pokoknya setiap bagian ini kamu bagi paling enggak 4 bagian. Jadi dari titik 0 ini, jadi kamu bagi 2, terus habis itu dibagi 2 lagi, sebelahnya dibagi 2 lagi. Jadi ada 4 bagian di tiap jari-jarinya, ya. Tiap jari-jarinya ada 4 bagian yang bisa kalian bagi seperti yang ada di gambar ini. Jadi dari 0 tengah-tengahnya, terus kemudian jadi jari-jarinya ini, ya, jari-jarinya kamu bagi 2, ya, dari titik 2 ini kan setengah jari-jarinya, ya. Terus kemudian kamu bagi 2 lagi, dari setengah jari-jari itu kamu bagi 2 lagi. Terus yang ini tadi, yang kanan juga sama, dibagi lagi, jadi 4 bagian. Sama halnya dengan yang sebelah kiri juga sama. Sebelah yang bawah juga sama, dibagi 4 bagian. Terus yang bagian atas gimana, Bu? Yang bagian atas kamu kalau bagian atas ini kamu tentukan untuk titik rambutnya aja. Gimana kalian bikin istilahnya bagian depannya rambut ini atau bagian akar-akarnya rambut ini mau dimulai dari mana? Dari tengah-tengah sini juga bisa, ya. Jadi ini tengah-tengah
jari-jarinya, ya setengah jari-jari, tepat di tengah-tengah. Jadi kamu bagi. Nah, ini adalah posisi rambut. Terus yang tengah-tengah tadi, yang titik 0 tadi, ini adalah letak alis. Jadi batas untuk alis. Terus kemudian untuk yang bawahnya alis ini ada mata. Terus kemudian dilompati satu, ya, dilompati satu jadi hidung. Setelah hidung baru bibir, ya. Setelah bibir nanti ada dagu. Jadi untuk yang bagian bawah ini setengah jari-jarinya ini dikosongi. Karena apa? Untuk jarak hidung. Jadi nggak mungkin dong kalau mata terus hidungnya di deketan banget gitu kan nggak mungkin. Jadi otomatis ada jarak antara mata dan hidung paling bawah. Gitu ya. Terus kemudian ini kerangkanya ya, kerangkanya. Kalian bisa contoh untuk kerangka ini yang biasa saya gunakan. Nah, ini yang seperti tadi, ya. Tahapan yang keempat untuk dagu. Ini tambahan untuk dagu tadi nggak cukup ya. Jadi saya tambahkan di sini ada rambut, alis, mata, hidung dan bibir. Nah, bibir ini kan ada di bagian paling bawah lingkaran toh, ya ada di titik nomor 4 ya. Kan 0, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian yang dagu ini kamu bikin panjangnya, panjang dagu ini adalah setengah jari-jari ya. Setengah jari-jari. Jadi dari titik 0 sampai yang titik kedua ini adalah panjang dari dagu. Ya. Itu. Terus kemudian lanjut. Nah, setelah itu, setelah kalian menentukan dagu, tahap kelima pada garis vertikal merah ini, ya. Ini kan tadi nggak ada ya. Sebelumnya kan nggak ada toh, ya. Yang garis vertikal merah ini kalian perhatikan. Ini kalian garis tepat pada titik yang ketiga, ya. Ini adalah batas dari lebar wajah. Batas dari lebar, jadi lebar wajah. Nanti telinganya itu nanti ada di sini, di sebelah sini, ya. Telinganya nanti ada di titik apa namanya? Paling enggak kalian gambarnya itu mulai dari titik merah-merah ini. Jadi bukan di luar lingkaran, tapi di merah-merahnya ini nanti gambarnya. Ya. Begitu. Jadi kalian ambil ya di bagian kanan dan kirinya. Ada di posisi titik ketiga untuk lebar wajahnya nanti. Selanjutnya nah, ini ya. Ini seperti yang tadi kalian saya buat kurang lebih seperti ini untuk kerangkanya. Ini yang saya buat pakai pensil di kertas. Jadi tadi seperti rambut, alis, mata. Lah telinga itu nanti posisinya di sini. Lah ini kan tadi ada titik 1, 2, 3, 4 ya. Ada titik 0, 1, 2, 3, 4. Lah letak dari mata tadi itu kalian letakkan di titik 1 dan titik 2. Ini adalah letak mata. Tapi ada di baris bagian mata, diluruskan di bagian mata untuk matanya. Jadi nanti kalian gambarnya untuk bagian mata ada di titik 1 dan titik 2. Ya, antara titik 1 dan titik 2. Sama kanan dan kiri. Jadi seperti ini untuk proporsi letaknya. Terus kemudian untuk posisi telinga berada di antara garis vertikal merah ini. Jadi ada di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi masuk ke dalam titik ketiga, ya ada titik 3 ini. Nah ini lurusnya. Kamu nanti bikin telinganya di situ dan telinga itu ya berada di antara alis panjangnya paling nggak sampai dari alis sampai hidung. Tapi titik dalamnya yang ini bagian sininya ini ada di bagian mata. Kemudian nanti daun telinga ya atas itu naik sampai alis lah kira-kira sampai alis baru ke bawah dan ini bagian yang bawah ini lurus dengan hidung yang paling bawah ini ya itu posisinya ya. Jadi ketika kalian nanti menggambar posisinya sesuaikan dengan proporsi itu ya. Terus selanjutnya nah
Kurang lebih seperti ini. Ini yang sudah saya sketsa ya. Untuk rambut ya. Kalau rambut ini nanti bisa disesuaikan ya. Jadi yang pertama, jarak mata kanan dan kiri adalah satu mata. Jadi kalau mata ini ditempel, ditaruh di sini, ini jadi kayak 3 mata gitu. Jadi jarak antara mata kanan dan mata kiri ini adalah satu mata. Jadi mata, terus ini harusnya segini juga, terus ini juga segini. Jadi sama, ya, gitu ya. Terus sini kan ada space-nya tadi toh, ya, jarak antara mata dengan rahang atau lebar dari wajah. Terus yang kedua, lebar hidung lurus dengan ujung mata bagian dalam. Jadi untuk lebar dari hidung ini, kalau saya biasanya saya luruskan, ya, lurus dari alis sampai ini, ya, lurus dengan ini. Kemudian lebar bibir lurus dengan mata. Jadi biasanya saya luruskan ke bagian mata, ya, untuk bibir. Terserah kamu mau senyum atau mau seperti biasa juga, paling enggak lebarnya segitulah, ya. Jadi biar nggak terlalu lebar. Nanti kalau terlalu lebar sampai ke sini kan juga nggak proporsi juga. Terus kemudian yang keempat, ini tadi ya, telinga mulai di titik mata, daun telinga naik lurus dengan alis, ya, lurus dengan alis, kemudian turun menyempit sampai hidung bawah. Jadi panjang telinga dari alis ke hidung, ya, panjang telinganya. Terus untuk yang kelima, untuk bentuk atau lengkungan rahang sebatas dengan garis bibir kemudian melengkung ke titik dagu. Nah, ini tadi ya, seperti yang garis vertikal ini, ya. Ini adalah batas dari kalian bikin lengkungan dagu. Jadi ada batasnya kan, nggak mungkin kok terlalu panjang banget, nggak. Paling nggak bisa disesuaikan. Jadi paling nggak ini untuk panjangnya, ya. Otomatis kan ini keluar dari lingkaran toh, ya. Keluar dari lingkaran. Jadi paling nggak luruskan dengan garis bibir, di mana kalian membuat bibir. Tuh, untuk bentuk rahang dan dagu bisa disesuaikan asal dengan proporsi yang tepat tadi. Dan mungkin ada yang pengen dagunya agak runcing atau mungkin ada kayak bentuknya agak kotak atau gimana, itu bisa disesuaikan asal ya itu tadi proporsinya disesuaikan. Jadi untuk bagian bawahnya ini juga kalau bisa jangan terlalu jauh banget ya untuk ke bawahnya. Jadi bisa disesuaikan. Untuk rambut juga bisa dikreasikan sesuai dengan mungkin kalau cewek ya rambutnya panjang atau mau dibikin pendek juga bisa. Kalau cowok mungkin mau belahannya seperti apa juga bisa, atau mungkin belah tengah atau belah pinggir atau mungkin kribo dan lain sebagainya. Jadi bisa dikreasikan sendiri. Cowok gitu ya? lebih mudah. Nah, cowok lebih mudah ya, betul. Oke, cara menggambar dan mengarsir rambut ya. Coba saya kasih contoh videonya dulu aja ya. Tak kasih contoh, tak tunjukin videonya aja ya. Oke, wait. Tak tunjukin untuk videonya cara membuat rambut. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ini ada cara bikin rambut cewek sama cowok. Jadi kalau bikin rambut ini kalian bisa melebihi dari lingkaran kepala yang itu tadi ya.
dibikin sampingnya ya. Biasanya kan yang kayak apa ya, kayak godek atau apa gitu ya, bagian dekat telinga itu paling nggak ada di atasnya alis. Mungkin nanti ini agak tak percepat ya, karena agak lama juga ini. Untuk rambut bisa lebih ya, karena nggak mungkin dipres sama bentuk patok kepalanya, jadi ada space lebih keluar dari lingkaran. Kalau ini sekalian sesuaikan ya, jadi bentuknya nggak harus seperti ini. Kalian bisanya seperti apa atau cuman biasa juga bisa. Kita cepetin dikit ya. Nah, kamu bikin sketsanya dulu untuk bentuk-bentuk, untuk arah piak-piaknya, ya belahannya, piak sama belahannya. Kalian tentukan dulu, baru nanti mulai diarsir. Kalau kalian sudah menentukan untuk belahannya ini, nanti gampang untuk arsirnya. Agak tak cepetin ya. Nah, ada gelap terangnya ya. Yang bagian bawah ini tentu pasti harusnya lebih gelap. Nanti bagian atas bisa dibikin terang. Nah, kalian arsir dari ujung kanan dulu, atas dulu sama bawah dulu. Jadi nanti ketemunya di tengah-tengah. Tengah-tengah itu nanti paling nggak dikasih space sedikit untuk gelap terangnya. Nanti kalian bisa cek videonya lagi ya di link yang sudah saya kasih di Classroom. Nah, kalau untuk bikin rambut ini paling enak pakai pensil mekanik ya. Kalau enggak, kalau pensil biasa kalian bisa pakai pensil yang runcing. Supaya apa? Supaya tiap arsirannya atau helaian dari rambut itu benar-benar detail garisnya gitu loh, dan tipis. Oke ya. Nah, tinggal diarsir. Jadi bertahap, kalian kasih tipis-tipis dulu, baru nanti kalau seandainya ada yang kurang gelap, tinggal ditambahkan lagi gelap-gelapnya. Jadi nggak langsung gelap semua, jadi harus tipis-tipis dulu bagian mana sambil menentukan cahaya apa yang bagian terang yang mana. Nah, nanti baru tinggal menentukan bagian yang gelap, ditambahin lagi arsirannya. Nah, dari bawah ke atas, terus dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketemunya di tengah-tengah itu terang. Rambut ini memang agak apa ya, harus detail sih dan harus telaten. Ya, kurang lebih seperti itu.
Jadi bikin garis-garisnya itu bisa pakai dihapus-hapus gitu ya. Jadi pakai penghapus yang lebih dibikinnya agak runcing gitu. Biasanya kalau penghapus bisa pakai ujungnya penghapus, sudutnya. Enggak cepetin ya. Kalau ini yang biasa, kalau ini mungkin lebih menantang lagi. Nah, ini kalau ini keriting ya di sini. Sama seperti tadi. Kalau ini keriting tinggal bikin perul-perul gitu. Bu, saya mau izin live meet-nya soalnya ada kelas inspirasinya Pak Lutfi, Bu. Oke, boleh. Nanti lihat videonya ya. Sama saya belum menjelaskan tugasnya ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA ya. Oke, ini tak cepetin aja ya. Makasih, Kalau Bu. cewek juga sama. Bu, ini ada di Classroom ya, Bu? Ada. Itu ya. Mungkin ini tak stop aja. Nanti kalian bisa cek lagi untuk cara bikin rambutnya. Ya. Saya mau nunjukkan yang untuk tugasnya. Oke, untuk yang video nanti kalian bisa cek ya. Untuk yang project yang kedua kita, untuk yang project kedua ini, waktunya agak lama ya. Saya sampai paling enggak 30 Oktober, jadi akhir Oktober ya. Jadi intinya untuk project yang kedua ini, buatlah satu wajah manusia, terserah kalian mau cewek boleh, mau cowok boleh. Atau juga mungkin kalian mau gambar diri sendiri, jadi kamu foto wajahmu sendiri, terus kemudian kamu gambar juga bisa. Mungkin tapi paling mudah hadap depan aja lah ya, paling gampang hadap depan dulu. Dan terapkan anatomi wajah yang sudah kalian pelajari di kelas inspirasi part 1 ya, menggambar anatomi wajah yaitu mata, alis, hidung, bibir. Terus habis itu ada tambahan lagi ya, ditambah ada rambutnya juga ke dalam sebuah sketsa wajah utuh sampai pundak. Jadi paling enggak kamu bikin wajah sampai pundak aja. Jadi nggak usah tangan kakinya, nggak usah. Jadi cuma sampai pundak aja. Terus buat sketsa wajah tersebut sesuai dengan proporsi atau aturan yang sudah dijelaskan, yaitu menggunakan garis bantu, kemudian arsir setiap bagian anatominya dan wajahnya. Tapi intinya gini ya. Saya kan sudah kasih contoh ya, yang tadi untuk kerangkanya itu kalian bisa contoh, itu yang paling mudah kalau menurut saya ya, untuk proporsinya. Kemudian kalau seandainya Bu, saya punya cara sendiri untuk gambar, jadi nggak sama kayak punya Ibu Karina, gimana? Boleh, nggak apa-apa. Jadi referensimu itu bukan hanya dari saya, tapi bisa juga dari yang lain. Tapi kalau seandainya kamu nggak punya referensi dari lain dan kamu nggak tahu caranya, kamu bisa pakai cara yang dari saya itu tadi, ya. Kamu bisa buka lagi, kamu cek lagi gimana cara. Dan itu sudah jelas, sudah saya tunjukkan untuk proporsi-proporsinya, letak-letaknya, terus ukurannya harus seperti apa, lebarnya harus bagaimana, ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke saya, ya.
Terus kemudian gambarlah di kertas A3 atau A4. Jadi jangan A5 ya, A5 kekecilan ya. Nanti kamu nggak bisa untuk bikin matanya, bikin itunya, jadi kurang kelihatan nanti ya. Jadi A3 atau A4. Terus posisi kertasnya dibikin potret, jadi dibikin berdiri seperti ini ya. Terus penilaian dengan cara upload seperti kemarin ya, ke Classroom, foto hasil akhir dan sosmed Instagram. Upload hasil akhir dan boleh juga kalau ada video prosesnya, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa nama kelas, absen, terus tag IG saya, terus habis itu Stack Art Space sama SMPK Stackness. Ini hashtagnya dan batas terakhirnya adalah tanggal 30 Oktober. Jadi masih banyak waktu untuk kalian bisa coba-coba ya, coba-coba gambar. Jadi apa namanya? Kalau seandainya ada pertanyaan atau ada kesulitan, Bu, ini benar apa enggak? Bu, ini caranya gimana? Mungkin bisa lebih jelasnya lagi, kalian bisa tanya ke saya kalau memang ada pertanyaan, gitu ya. Ini saya sudah bikin satu. Ini lama sih. Jadi saya gambar muka saya sendiri. Oke, gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk sketsa wajahnya. Jadi sketsa wajahnya sampai pundak aja ya. Jadi kepala, rambut sampai pundak aja. Kurang lebih seperti yang saya contohkan ini. Ya. Untuk ekspresi terserah kamu, mau senyum, mau gimana terserah. Dan enggak harus Bu, saya pengen gambar aktor ini, nggak harus seperti itu. Yang penting kamu tahu dulu proporsinya ya, terus kalian gambar sesuai dengan cara yang itu tadi. Jadi terserah mau mirip siapa, mau nggak mirip juga nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah memahami bagaimana proporsi dan bentuknya. Ya, paham ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Bentar, Bu, ada, Bu. Benar. Ada, Bu. Benar, apa? Yang di Classroom itu yang tugas itu kenapa pengumpulan terakhir itu tahun 2020, Bu? Hah? Maksudnya? Pengumpulan terakhir yang apa tuh tugas yang di Classroom itu? Tugas itu kenapa pengumpulan terakhirnya itu tahun 20.000, Bu? Loh, iya tak? Iya. Wah, 20.000. Nanti taruh baik deh. Salah ngetik kayaknya. Saya tunggu. Mungkin kalian bisa sambil mengerjakan atau gambar-gambar. Nanti kan kalian sambil kerjain nih ya, sambil coba-coba. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang ditunjukkan, boleh loh ya. Ada yang sambil mengerjakan? Ada. Oke. Gimana? Ada yang mau main? Belum selesai, Sifon. Hehehe. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Sambil nyoba, oke? Ada yang sambil nyoba?
Untuk arsiran ya, untuk arsiran gelap terangnya itu yang biasanya arsiran itu yang paling yang apa ya perlu diarsir itu biasanya bagian ini loh, apa dekatnya telinga ini, bagian sini ini, kalau bagian depan sini ya. Jadi yang diarsirin bagian pipi sini ya, dekatnya telinga. Terus habis itu bagian hidung, bagian apa batang hidung ya, dari bawah alis sampai batang hidung. Terus kemudian ini sama bawah hidung itu biasanya perlu diarsir sedikit. Terus kemudian sama bawah bibir dan bagian dagu bawah ini. Biasanya yang sering di apa ya, paling enggak arsirannya lebih gelap. Nanti sisanya dikasih arsiran tetap tapi tipis-tipis aja. Terus habis itu juga biasanya kan kalau bagian hidung itu kan biasanya ada kayak garis gitu toh ya. Jadi kayak garis dari hidung ke apa namanya ke bibir itu kan ada garis itu juga biasanya diarsir sedikit lah. Jadi kalau seandainya senyum gitu kan ada kelihatan toh tekuan-tekuan atau apa garisnya. Mungkin bisa sambil gambar-gambar juga. Ada yang mau nunjukin? Lapar ya makan toh TP. Lapar. Perspektifnya harus pandangan depan. Kalau untuk yang pemula, jadi awal-awal mungkin kalian belum pernah nih ya gambar manusia atau wajah manusia. Mungkin yang lebih mudah dari depan dulu. Tapi kalau seandainya kalian pengen dari samping atau agak serong, jadi jangan samping gini ya, tapi agak serong gitu boleh, nggak apa-apa. Ya, terus ekspresinya mau dianeh-anehin boleh. Atau Bu saya masih belajar Bu dan belum bisa di apa ya istilahnya ekspresi yang aneh-aneh atau gimana, nggak apa-apa, biasa aja dulu ya. Jadi mengaplikasikan apa yang kemarin sudah kamu gambar jadi bentuk wajah utuh. Tapi kalau memang mau yang lebih menantang boleh, nggak masalah. Atau yang lebih menantang lagi, kamu punya foto idolamu siapa, artis Korea kayak atau apa gitu, terus kemudian kalian gambar boleh juga, nggak masalah. Tinggal kalian kreasikan aja. Gambar Tita, ya Tita. Tita Sapri. Masa nggak tahu, Rek? Geko, gambar apa Geko? Udah jadi belum? Belum, Bu. Belum. Belum mulai. Belum mulai.
Halo Bu. Yuk, Itu nanti referensi. pengumpulannya harus disertakan foto referensinya atau enggak? Mau disertakan foto referensinya boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Kan kalau seandainya memang kamu apa namanya, kalau kamu nyontoh artis gambar artis nih ya contohnya, kamu mau sertakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ibu saya lo nggak gambar artis apa-apa, ini cuman apa ya istilahnya, Saya ya gambar istilahnya artis. nggak ada contoh nih, ya nggak apa-apa, bebas. Tapi lebih menantang lagi kalau memang kamu mau gambar artis dan ada hasil gambarmu sama gambar artis, foto artisnya juga nggak apa-apa, boleh. Oke Bu. Makasih Bu. Oke. Gambar wajah dari internet maksudnya gimana? Kalau referensinya dari internet ya pasti semua teman-temanmu yang lainin otomatis kan biasanya kalau gambar referensinya juga dari internet dong. Sama saya juga kadang-kadang dari Instagram juga pasti saya apa namanya lihat-lihat referensi dari situ juga bisa. Bu, Ya, kaget boleh, aku. Bu? Loh, keluar kemana? Kan corona nggak boleh keluar. Keluar Itu meet, loh Bu, Bu. saya izin Bu, saya izin Bu. Ada kelas ta? Ada kelas lain ta? Enggak sih, mau nonton. Enggak sih. Waduh. Ntar lagi lu selesai. Kamu gambar apa, coy? Entah, nggak kepikiran. Entah. Entah apa yang merasukimu. Iya. Nyuruh ceceku aja sih gambar. Nggak usah harus mirip siapa. Wis pokoknya sih penting itu kalian memahami proporsi letak-letak dari anatomi wajahnya aja. Jadi jangan dipaksakan untuk harus mirip artis ini, harus mirip artis itu. Ya nggak harus, nggak apa-apa. Atau mungkin kamu mencontoh tapi nggak mirip, Bu, nggak apa-apa. Yang penting kamu proporsi letaknya ini sesuai. Itu yang penting. Bu, apa tuh Ya. ajak anak lain buatin loh Bu gambar Bu Risma Bu? Oh, itu lah. Ya mungkin ada yang mau ikut, ada lomba. Kamu aja yang share ke teman-temanmu yang lain siapa yang mau ikut. Gak ada Bu, Jennifer bingung Bu. Bingung. Ya buat yang anu aja lah, buat yang mau. Ini apa? Saya gambar ini kelihatan nggak sih? Kameranya Ibu mati. Loh, iya dah. Oh iya. Astaga, aku baru tahu. Nyesek. Makanya kok dari tadi gimana? Kok nggak ada wajahku di sini? Kameraku kelihatan ini ya, ngadep ke bawah toh. Bu, saya izin keluar ya Bu. Duh, mana Ran? Kok keluar? Ada kumpul keluarga. Oh gitu, oke deh. Terima kasih Bu. Yuk. Bu Karina kesepian. Iya, jangan keluar dulu dong. Kita belum selesai nih. Nanti kalau sudah selesai boleh keluar. Salah ini tadi aku kan jadinya. Ada yang sudah mau menunjukkan sketsanya? Atau masih baru kerangka aja? Baru Aku semata. Baru kerangka. Saya juga baru kerangka, tapi sudah jadi satu sini.
wajahku sendiri. Selesai berapa hari itu, Bu? Selesai berapa hari? Waduh, lupa udah berapa hari selesainya ini. Ya, ada yang baru ngambil sketchbook. Gimana toh? Nah, apa arsiran-arsiran bagian-bagian yang perlu diarsir itu biasanya ini ya. Bawah mata ini, terus hidung, ya batang-batang hidung. Terus bawahnya hidung ini agak gelap dikit biasanya. Sama bawah bibir sedikit ya. Udah sih itu, cuma terus habis itu bagian-bagian pipi-pipi itu. Terus ini, bagian yang ini, kelihatan ya, apa namanya ini, lekuan-lekuan hidung ini loh, yang ada di hidung. Nah, untuk hidung arsiran yang bagian apa ya, batas antara hidung yang tengah sama hidung yang kanan sama kiri ini kan ada kayak apa ya, cekungan gini toh ya, cekungan itu bagian situ itu kamu agak ada kamu arsir sedikit supaya apa? Supaya ada volumenya untuk hidungnya. Jadi kayak gini nih. Saya tak contohin coba ya. Kalian untuk bikin garisnya bisa pakai penggaris nggak apa-apa loh ya. Untuk garis bantunya nggak masalah. Nanti kalau seandainya sudah terbiasa nggak pakai penggaris baru boleh lah. Tapi kalau belum terbiasa, pakai penggaris dulu aja nggak apa-apa. Nyanyi apa, Joy? Ini lo gambar, bukan nyanyi.